Silakan Viro. Buka celana, buka celana, buka kamera. Viro, Iya, gimana katanya mau PK loading ini gimana sih nggak? Aduh, ya kalau mau PK kamu live PK kan, tidak usah pakai pemberatan. Saya udah, tidak pakai 18 tahun. Buka saja. ya udah, aku kan juga nggak pakai 18 tahun. Oh iya live. Tapi ingat, kalau saya tanya seputaran Jakarta, kamu jangan jawab seputaran Papua. Iya, kamu juga harus ingat. Iya, Pak kamu Loding juga bertanya harus boleh ingat ya. kalau diskusi. Pak Loding juga harus ingat kalau diskusi jangan ngerocos gitu loh, ya. Jangan kayak Kalau Pak Loding yang paling benar. Gitu. Wanifiro, kalau kita Santai mau aja gitu. PKPK begitu, bagaimana saya mau ngerocos? Kita kan PKPK. Jadi Biasanya ketika kan kamu jadi punya waktu, tidak mungkin saya ngerocos lah. oke baik, oke. Hmm, Gaskan silakan. teman-teman. Oke. Oke, silakan. Kita coba lagi dengan Wanifiro nih ya. Dia ini kalau berbicara 10 itu 13 yang salah. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya. Nanti suruh dia bernarasi dulu ya. Silakan. Dia itu kalau siang Viro, kalau malam itu biasa sudah jadi siapa? Vera. Duinatur juga itu. Setengah apa 50% laki-laki 50% perempuan. Ngeyel tuani Viro. Iya. Dia begitu Viro itu begitu. Masa mereka bilang saya sama Papi Gembala polemikus, hanya mencari-cari kesalahan Bibel. Bagaimana kami mau cari wong Bibel sudah salah? Apalagi kami mau cari kalau sudah salah Bibel? Makasih abangku. Dibantu tip-tip layar dulu. Jangan Bang Viro mangga nyambung. Kita terima saja. Oke, gimana Pak Loding? Kabar kamu Pak Loding? Janji ya kamu diskusi kali ini tidak modal nyawa ya, modal data ya. Gimana kabarnya? Oke. Sekarang mau bahas apa kita? Ya, masa tapi itu Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Karena di situ yang rusak kalian itu. Oh, baik, begini saja Viro. Kamu coba Yesus kamu Tuhan. jelaskan. Sabar. Dua arah dong kita diskusi. Iya, dua arah bukan duinatur. Dua arah bukan dua natur. Kalau dua natur Tuhan, kita diskusi dua arah. Siapa bilang juga dua. Iya, silakan. Cuma cuma ngomong Yesus Tuhan aja doang sih, gimana ceritanya? Oke, baik. Apa tentang apa? Ketuhanan atau ini dah konsep keselamatan, silakan. Konsep keselamatan, narasi duluan kau. Saya kasih waktu, silakan. Ya udah kebanyakan konsep keselamatan, konsep Tuhan aja gimana? Ya, silakan Konsep terima, Tuhan aja silakan. kita bahas. Iya, silakan. Iya, silakan. Oke, baik teman-teman ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus teman-teman ya. Semoga teman-teman yang menonton juga malam hari ini semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi salam damai sukacita dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus teman-teman buat kita semua. Oke, baik teman-teman ya. Di sini kita mau berbicara tentang ketuhanan tentunya teman-teman. Oke, di dalam kekesanan ketuhanan itu siapa sih teman-teman ya? Apa sih ketuhanan itu teman-teman ya? Atau kata lain kita berbicara tentang kealahan lah, Tuhan dan Allah. Siapa sih Tuhan itu teman-teman ya? Tuhan itu teman-teman ya, sesuai dengan keterangan di dalam kekesanan teman-teman ya. Tentunya kita bicara tentang ketuhanan. Di dalam kekesanan Tuhan itu adalah roh teman-teman ya. Kita lihat, Tuhan itu adalah roh. Sesuai dengan keterangan di dalam, bentar aku lihat, aku ambil datanya teman-teman. Yohanes 4 ayatnya ke-24.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas teman-teman ya, di dalam iman kekristenan, sekali lagi ya, dalam iman kekristenan, kami menyembah Allah yang adalah roh, yang di dalamnya dengan kebagaimanaan dia yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Allah yang disembah di dalam kekristenan. Yang tentunya, sekali lagi tentunya teman-teman ya, memiliki sudut pandang atau pemahaman konsep Tritunggal. Jadi, Viro di sini adalah Kristen yang memiliki pemahaman Tritunggal. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi Allah yang Viro sembah adalah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesuai dengan keterangan di dalam Kejadian 1 pasal ayat 1, 2, dan 3. Di masa penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita, samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat 3 berkata, sekali lagi ya, ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi konsep Tritunggal, bahkan sejak penciptaan, sudah termuat. Sekali lagi teman-teman ya, konsep Tritunggal sejak penciptaan sudah termuat di dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Nah sekarang kita akan membahas teman-teman ya, Tuhan, apakah Tuhan itu maha kuasa? Apakah Tuhan itu maha pencipta? Apakah Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya? Di dalam iman kekristenan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Karena jelas sekali teman-teman ya, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan kitab Kejadian pasal 2 jelas sekali. Bahwa Allah dengan firman-Nya menciptakan segala sesuatu. Termasuk langit, bumi, dan segala isinya, dan termasuk juga manusia, Adam dan Hawa. Jadi jelas teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang ketuhanan di dalam kekristenan. Dan ketuhanan di dalam kekristenan benar-benar real dan nyata. Kenapa Viro bisa bilang begitu teman-teman ya? Karena Tuhan kami memang benar-benar ada. Dia bahkan pernah menjadi manusia. Membuktikan bahwa Tuhan kami itu benar-benar real, benar-benar nyata, benar-benar Allah. Allah kami benar-benar real, Allah kami benar-benar nyata, benar-benar pernah ada. Dan ada sampai saat ini. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Itu membuktikan bahwa Allah kami adalah benar-benar nyata. Pertanyaan saya begini teman-teman. Kalau ada Allah yang disembah, terus atau ada Tuhan yang disembah, tapi tak tahu gimana Tuhannya itu. Iya kan? Apakah layak itu dikatakan Tuhan? Sementara Tuhan yang disembah itu nggak kenal. Orang-orang nggak tahu siapa Tuhan itu. Gimana bisa mereka percaya itu adalah Tuhan? Seperti itu. Tapi dalam kekristenan jelas. Tuhan kami menyatakan dirinya. Bahkan kepada Musa pun dia berbicara langsung dengan Musa. Itu jelas. Bertatap muka dengan Musa. Nah pertanyaan saya kepada Pak Loding. Pak Loding bisa buktikan enggak? Ini langsung pertanyaannya. Pak Loding bisa buktikan enggak bahwa Tuhanmu itu memang benar-benar ada? Seperti itu Pak Loding. Oke, silakan Pak Loding. Itu adalah pembukaan awal saya, teman-teman. Silakan Pak Loding. Meot. Ada mobil lewat itu. Jangan kau ditabrak, saya jadi saksi. Oke teman-teman. Nah kali ini juga kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi sama Viro. Tadi kan kalian sudah lihat kan apa yang Viro sampaikan kan. Seperti bunyi-bunyian kan. Tapi saya catat tadi teman-teman. Oke baik, saya masuk langsung ke poinnya saja teman-teman ya. Baik. Di dalam Islam teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu ada dalam Quran surat
Quran surat Toha ayat 4, ayat 14 ya. Quran surat Toha ayat 14, di situ dikatakan, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ya Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Siapakah Allah itu, loading? Apakah Allah itu nama atau gelar? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Bagaimanakah Allah itu, wahai loading? Dikatakan dalam Asy-Syura ayat 11, di situ laisa kamislihi syai'un. Ya, dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan makhluk. Apakah dia berana dan diperanakan? Tidak. Al-Ikhlas ayat 4, walam yalid walam yulad. Dia tidak berana dan dia tidak diperanakan. Apakah dia ada setara dengan sesuatu? Tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Apakah dia boleh digantung? Tidak. Tetapi seluruh manusia yang bergantung kepada dia, masa kau mau gantung dia? Tidak bisa. Gitu. Dalilnya mana? Ada di Al-Ikhlas. Kita buka teman-teman. Jangan bilang, oh kau menghina. Jangan ya. Kita buka teman-temannya. Kita buka. Baik. Nah di Al-Ikhlas ya. Nih kita buka teman-teman. Jangan sampai bilang, oh loading berbohong. Nah, tidak ya. Nih. Ini teman-temannya. Nah ini. Sabar. Sabar Viro ya, kita pakai data. Soalnya kalau sama Viro ini pakai data mesti teman-teman. Ya. Lupa saya cepat-cepat tadi. Nih, teman-temannya. Ini kita buka data nih, perhatikan sini ya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita manusia ini bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang kita gantung. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita gantung, apalagi sudah gantung kita katakan terkutuk. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Jadi Tuhan itu di mana kita harus bergantung kepada Dia, bukan Dia yang digantung. Salah itu kalau dia digantung. Nah, tadi pertanyaan Viro bagus ya. Pertanyaan Viro itu sangat bagus ya. Apakah kalau Tuhannya loading itu ada? Mana buktinya? Ya. Jadi Tuhannya orang Islam kalau mau membuktikan bahwa Dia itu ada, bukan Dia turun datang ke dunia jadi bayi. Setelah itu hilang. Setelah itu sekolah, setelah itu dibunuh oleh ciptaannya, bukan, tidak. Bagaimanakah Tuhan loading itu menunjukkan kalau Dia itu ada, Dia itu eksis? Nah, baca Quran surah Fusilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Makanya kita bisa melihat dari ujung kaki sampai ujung kuku, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apa yang kita buat sendiri? Tidak ada. Dengan diri kita inilah kita bisa sadari bahwa Allah itu ada. Dia menciptakan kita. Bukan Dia datang ke dunia jadi manusia. Ya itu. Nah, saya tanggapi tadi Viro mengatakan Tuhannya jadi manusia. Sebenarnya Tuhan ini manusia. Berarti Tuhan kamu manusia. Pantas. Tuhan jadi manusia, manusia membunuh Tuhan. Kita bunuh sesama manusia saja penjara, apalagi orang yang bunuh Tuhan. Nih Viro, ya perhatikan baik-baik Viro. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik Viro ya. Ya. Di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus sendiri mengatakan sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi yang Tuhan Yesus atau Allah? Silakan. Ingat pertanyaan, yang Tuhan Yesus atau Allah? Jangan kamu putar lagi dari Kejadian sampai kebingungan kita. Oke, baik teman-teman ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Teman-teman, pertanyaan Viro tadi kepada
Pak Loading ya teman-teman ya. Coba buktikan keberadaan Tuhanmu itu seperti apa gitu loh. Artinya tunjukinlah Tuhanmu itu seperti apa. Dikasihlah sama Firo ayatnya. Al-Fusilat berkata bahwa seperti inilah Allah, seperti inilah Tuhan. Dengan penciptaan-penciptanya, inilah tanda-tandanya katanya. Seperti itu. Artinya membuktikan bahwa dengan tanda-tandanya itu, membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu benar-benar ada. Yang Firo tanya begini Bang Loding. Buktikan sama Viro bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Kalau cuma soal berbicara tentang penciptaan, ya, jangankan Tuhannya umat Islam, Tuhannya agama-agama lain pun sama mengklaim sama-sama pencipta. Gitu loh. Karena yang setahu Viro teman-teman ya, tolong dikoreksi kalau Viro salah. Ya. Bahwa Allah itu adalah wujud. Tolong dikoreksi. Kalau Viro salah, Allah itu adalah wujud. Nah sekarang pertanyaan saya, wujud seperti apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk membuktikan bahwa memang benar-benar dia ada. Kalau cuman berbicara penciptaan, Tuhan kami juga pencipta loh. Maha pencipta. Bahkan sebelum Tuhannya Pak Loding ada di abad ke-7, Tuhan kami udah lebih dulu menciptakan langit bumi dan segala isinya. Gitu loh. Jadi yang Viro tanya kepada Pak Loding, buktikan Allahmu itu seperti apa. Kalau cuma bicara tentang penciptaan, Tuhan kami juga mencipta kok. Tuhannya umat lain juga maha pencipta. Sama, nggak ada bedanya. Kalau kami jelas, Tuhan kami jelas. Dia bertatap muka langsung, berbicara langsung dengan Musa. Bahkan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Jelas. Tuhan kami jelas, real, nyata. Gitu loh. Nah sekarang untuk membuktikan Tuhannya Pak Loding seperti apa? Tolong jawab dulu pertanyaan saya Pak Loding. Apakah Tuhanmu itu berwujud atau tidak? Tapi setahu Viro itu wujud. Kalau memang wujud, kita akan lihat apa sih definisi wujud. Tapi tolong jawab dulu pertanyaan Viro lah. Tuhanmu itu wujud atau tidak? Oke, aku balik ke pertanyaan Pak Loding tadi berkaitan dengan Lukas 4 ayat 8. Oke, teman-teman, Lukas 4 ayat 8 situ berbicara Yesus itu sebagai rasul. Aku baca teman-teman ya. Bentar, aku baca. Lukas. Ini pertanyaan Pak Loding loh. Baik. Lukas 4 ayat 8. Oke. Apa sih yang dikata situ teman-teman? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi sangat jelas teman-teman ya. Di sini Yesus sedang dicobai oleh si iblis. Makanya ketika Yesus dicobai oleh si iblis, Yesus berkata ada 3 kali pencobaan. Dan ayat yang dibawakan oleh Pak Loding berkaitan dengan ayat yang ke-8, itu perkataan Yesus kepada si iblis. Apa yang dikatakan Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di situ memang Yesus sedang mengatakan bahwa memang hanya ada satu Allah yang harus disembah, yang tidak boleh ada Allah-Allah lain yang harus disembah. Tidak boleh ada 2, apalagi 3 Pak Loding. Jadi itu berbicara tentang si iblis mencobai Yesus di padang gurun teman-teman ya. Dan ingat Pak Loding, perhatikan di dalam ayat 12, apa kata Yesus teman-teman? Yesus berkata, Yesus menjawab kepada si iblis tadi. Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya ini Yesus sampaikan kepada si iblis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, siapakah yang dicobai iblis pada waktu itu? Iya kan? Yang dicobai iblis pada waktu itu adalah Yesus. Pernah enggak ada sejarahnya iblis mencobai Allah? Tidak ada.
Sejarahnya adalah iblis mencoba Yesus ketika dia di padang gurun. Dan siapakah Yesus itu? Adalah Allah. Makanya Yesus menyuntik kembali perkataan daripada firman Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawab pertanyaan saya Pak Loding ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu wujud? Kalau wujud, tolong buktikan sama saya seperti apa. Monggo. Jawaban Pak Loding tadi enggak nyambung. Nah, sudah saya bilang kan, Viro ini kalau berdiskusi itu cuma modal napas. Saya dia ini kalau berdiskusi cuma modal napas. Iya, sabar. Saya punya waktu loh. Saya punya waktu. Mute. Iya, mute. Begini teman-temannya, ini lagi kita dapatnya, ini kita dapat penipuan publik dari betina 3 ekor tadi tambah jantan 1 ekor, ini lagi dia penipu. Saya buktikan kalau dia penipu teman-temannya, saya buktikan kalau dia penipu. Kita buktikan. Nah. Yang pertama tadi dia mengatakan buktikan kalau Allahmu itu wujud. Wujud itu apa sih definisi wujud itu? Apa definisi wujud itu? Coba. Hah? Definisi wujud itu adalah rupa, bentuk, sosok atau ekspresi atau nyata. Bagaimanakah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia itu ada? Dia menyatakan bahwa dia itu ada dari ciptaannya. Tuhannya orang Islam itu dia menunjukkan bahwa dia itu ada, dia punya keberadaannya itu dari ciptaannya. Kenapa dia menunjukkan bahwa keberadaan itu dari ciptaannya? Karena Tuhan kita itu tidak dapat dijangkau oleh mata. Loading, jangan cuma berbicara pakai dalil dong. Mari kita pakai dalil. Ya. Bukan masalah ciptaan-ciptaan kita bahas, bukan. Viro. Nih, kamu baca ini ya, kita kasih buka ya. Bagaimanakah Allah menunjukkan bahwa dia itu ada? Dia katakan kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keberadaan dia itu melalui ciptaannya? Karena jawabannya ada di sini. Nih. Jawabannya ada di sini teman-teman. Mana? Ini jawabannya ada di Al-An'am 103. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Dia tidak, dia pura-pura sibuk dia ini. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, makanya dia menunjukkan keberadaannya itu dari ciptaannya. Bukan cuma Tuhan ini, Tuhannya di perjanjian lama juga sama. Dalilnya mana? Nih kau baca nih. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sementara tadi kamu mengatakan Musa ngomong sama Tuhan berhadapan-hadapan langsung. Kau tipu saya pula ini. Coba. Ketahuan kan? Dia mengatakan tadi dia bertatapan langsung dengan Musa. Tuhan bertatapan langsung dengan Musa. Padahal teman-teman, di Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang. Musa itu orang, bukan hewan. Ya. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, kau menipu lagi saya di sini. Kalian ini kerja tipu saja, biar pulu-pulu lancar, biar gift-gift lancar. Tipu saja. Pantas kalian boleh berbohong dalam segala hal. Coba. Yang saya tanya tadi di Lukas 4 nomor 8 Viro, bukan Yesus itu rasul yang saya tanya. Yesus mengatakan, "Sembahlah Tuhan Allahmu." Berarti yang di situ yang Tuhan Allah atau yang Tuhan Yesus atau dua-dua. Atau dua-dua satu ketempelan.
Dengan kau lihat ini, di mana kau bilang Musa bertatapan langsung? Kalau Musa bertatapan langsung, mati itu anak orang. Lagi firmannya, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Perjanjian lama ketika manusia melihat Tuhan, manusia mati. Datang perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhan yang mati. Ini kalau ajaran tipu-tipu, ini dia mau tipu apa lagi sama saya nih? Silakan jawab itu. Kau jawab itu. Yang Tuhan di Lukas 4 nomor 8 itu siapa? Bapa, Allah Bapa atau Yesus? Jangan kau borong dua-dua lagi. Oke, baik teman-teman ya. Oke, aku jawab pertanyaan Pak Loding tadi ya teman-teman ya. Berkaitan dengan Keluaran 33 tadi teman-teman ya. Katanya Viro bohong. Ya kan? Udah berbohong kamu Viro. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Aku bukakan dalilnya teman-teman ya. Bentar. Aku balikan kamera dulu teman-teman. Bentar ya. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Biar Pak Loding ini nggak ngarang-ngarang bebas, nuduh-nuduh Viro yang nggak bener. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Keluaran 3. Sekali ya teman-teman ya. Keluaran 3 ayatnya 33 ayat yang ke-11 teman-teman ya. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Perhatikan. Ini Pak Loding, perhatikan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapanmu muka. Ini loh. Jadi jelas Tuhan kami real, nyata. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Jadi nggak bohong ya Pak Loding ya. Udah jelas ya. Nggak pernah bohong. Oke. Sekarang kamu tanya lagi tentang, perhatikan, aku balikan kamera lagi teman-teman ya. Pak Loding tanya lagi tentang Lukas tadi teman-teman ya. Oke, bentar. Lukas 4 ayat 8. Balik ke situ teman-teman. Lukas 4 ayat yang ke-8 tadi. Oke, Lukas 4 ayat yang ke-8. Perhatikan teman-teman. Ini nih. Lukas 4 ayat yang ke-8. Ini nih. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Siapakah yang dimaksud dengan perkataan ini? Ya Yesus sampaikan kepada iblis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Gitu loh. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Tapi Pak Loding lupa dengan ayat yang satu ini tadi aku kasih tahu. Ini loh. Yesus menjawabnya, katanya lagi kepada siapa? Si iblis. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, siapakah di padang gurun itu yang dicobai oleh iblis? Yesus. Nah, siapakah? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena sejarahnya teman-teman ya, Ujung-ujungnya dia kabur kan? Ujung-ujungnya kabur dia. Kalau kamu membilang saya menipu, saya buka tadi dalil. Saya buka tadi kejadian di Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang dapat memandang wajahku maka dia akan mati. Sementara di ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Berarti yang gabrul itu kitab kamu, bukan saya. Masa di 11 dia sudah berbicara dengan Musa bertatapan langsung. Setelah itu datang ke 20, dia mengatakan tidak ada yang bisa melihat wajahku maka dia akan mati. Berarti Tuhanmu itu pembohong. Pantas kalian pembohong.
pantas kalian pembohong. Nomor 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada teman. Itu ya. Nah, yang ke-20, apa kata Tuhan di 20? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang. Musa orang, bukan hewan. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tetapi kalau kamu kaji dari 1 sampai Musa itu berbicara dengan pelantara. Nah, kan? Bukan kontradiksi lagi kitabnya itu, kontroversi. Apa nih? Kontrasepsi apa? Kontradiksi lah, iya pakai kontradiksi lah. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Aneh juga kan? Dia yang bawa, dia bilang, oh loading. Loh ini di nomor 20 mengatakan, engkau tidak akan memandang wajahku sebab tidak ada, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Tetapi di ayat lain, Musa berhadapan langsung dengan Tuhan. Berarti yang membohong saya atau kitabmu ini prank-prank.